Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad At-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu yang berlandaskan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Lebih dikenal dengan sebutan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah, dengan moto cerdas berintegritas. Kampus ini berlokasi di Jalan Tengku Rijal Nurdin, Sihitang, sekitar 4,5 km dari pusat kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Miska Hairani, peserta PPL dari SDN 105 Ajen Dior, akan melaksanakan PPL BEK 1 2024 LPTK UIN Syekh Ali Hasan Ahmad At-Dari Padang Sidimpuan yang berlokasi di SDN 105 Ajen Dior selama tanggal 12 September sampai dengan 11 Oktober 2024. Semoga berjalan dengan baik. UIN Syahadah cerdas berintegritas. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semangat hari ini ya. Coba dulu kita baca doa sama-sama. Maju Pak Ketua. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin.
ditayangkan. Adik-adik, apa kabar? Ayo, Kak Wahyu. Adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang keberagaman wirausaha. Wirausaha adalah sebuah kegiatan usaha atau suatu bisnis mandiri yang setiap sumber daya dan kegiatannya dibenarkan kepada pelaku usaha. Kewirausahaan. Kewirausahaan ini adalah di mana kita ini dibentuk menjadi orang yang berniat untuk berusaha, membangun diri kita ini, anak-anak sejak ini supaya ada dalam dirinya bakat untuk berusaha, membangun usaha sendiri. Contohnya banyak, dengan memanfaatkan alam-alam sekitar. Nah, contoh sekitar kita banyak hal yang bisa kita manfaatkan. Seperti ada apa? Nah, ada pohon kelapa, berdiri tegak. Kemudian ada lagi pohon pisang. Apa yang ada di sekitar kita? Pohon sawit, mangga, banyak yang bisa kita buat. Jadi wirausaha. Contohnya ini, seperti membuat makanan, membuat minuman, apa yang kita bisa olah supaya bisa menghasilkan usaha. Arah kewirausahaan ini adalah kewirausahaan akan selalu berkaitan dengan ekonomi. Ekonomi ini adalah hal yang paling penting dalam kehidupan. Ekonomi, berwirausaha secara langsung berperan menumbuhkan ekonomi kita supaya kita menjadi mapan. Yang pertama, membuka lapangan kerja baru. Dengan berwirausaha kita bisa membuat pekerjaan sendiri, membuka lapangan pekerjaan sendiri. Jadi seorang wirausaha itu harus memiliki nilai diri yang jujur, mandiri, inovasi dan komitmen. Juga dia harus berani mengambil resiko. Dari materi yang Ibu jelaskan ini, adakah yang ingin bertanya? Bu, saya Bu. Apa Ibu? Apa Bu? Wirausaha apa yang cocok di daerah kita? Di daerah kita ini wirausaha yang paling cocok apa Bu? Seperti di sekitar kita ini banyak hasil alam yang alami yang bisa kita olah. Seperti pohon-pohon ini, pohon kelapa, ada pohon pisang, ada juga sayur-sayuran. Itu bisa kita olah untuk menjadi wirausaha. Nah, ada contohnya makanan yang biasa kita makan di kantin. Ada kue lepat. Apa namanya? Kue lepat. Itu kalau kita buat, itu murah modalnya. Dan bisa kita ambil dari alam, juga bisa kita buat untuk menjadi sebuah usaha, bahkan menghasilkan uang atau menumbuhkan ekonomi. Nah, apa yang Ibu tanyakan? Saya Bu. Apa Bu? Apa bahan-bahannya? Bahan untuk kue lepat itu sangat sedikit dan sangat simpel. Contohnya yang pertama dari beras. Beras ini kita tumbuk, kemudian baru jadi tepung. Baru yang kedua yaitu pisang. Itu ada pisang. Kemudian bumbu-bungkusnya adalah bungkus pohon daun pisang. Daun pisang ini kita buat menjadi bungkusnya. Kemudian kita tambahi sedikit garam dan kita tambahi gula untuk menambahkan manis. Kita olah sedikit, baru nanti dia akan menjadi sebuah lepat yang enak. Mau kita praktekkan? Kita akan praktekannya, tapi kita harus dulu membentuk sebuah kelompok. Kita akan membuat kelas kita ini menjadi 4 kelompok. Kelompok nanti yang pertama itu akan diketuai oleh Dahleni dan Syahira. Kelompok kedua nanti Nabila dan Yusra. Kemudian kelompok ketiga nanti Farina dan Zakila. Kelompok keempat nanti yaitu Inaya, Syahira dan Safa. Yang lainnya laki-laki juga bagi jadi 4. Ini menuntut ke sini, Harun ke sini, yang ini ke sana. Bisa kan? Sekarang coba bentuk semua kelasnya menjadi sebuah kelompok. Hari ini kita akan membuat yang namanya kue lepat pisang. Kue lepat pisang ini bahan-bahannya adalah yang pertama pisang. Yang kedua yaitu tepung. Tepung yang ini adalah dibuat dari beras yang sudah digiling ataupun sudah dihaluskan. Kemudian yang ketiga yaitu dari kelapa yang sudah diparut. Yang keempat
gula untuk pemanis penambah manisnya. Setelah nanti kita olah, baru nanti dapat pisang ini akan dibungkus dengan daun pisang. Ini semua adalah bahan-bahan alami yang kita ambil dari sekitar kita. Contohnya pisang ini ada kok di situ samping kelas kita dan daunnya. Kelapa juga ada di samping kelas kita. Semua adalah bahan-bahan alami yang higienis, yang juga bersih dan juga sehat. Dan nanti waktu membuatnya, tolong tangannya dilapisi dengan plastik supaya nanti semua makanannya higienis dan bebas dari kotoran. Bisa kita buat? Bisa, Bu. Kira-kira 1 sendok atau setengah sendok, baru jadi balon. Balon kan pakai daun pisang, ujungnya ini sebelah kanan dilipat ke bawah, begitu juga dengan sebelah lagi lipatkan ke bawah. Itu bagi yang begini lipatnya kan, sudah siap satu. Inilah satu nanti yang sudah selesai kan.
bungkus dia menjadi beberapa buah, ataupun kita buat dia dengan bentuk harga. Kita jual dia dengan harga yang sepantasnya. Kita akan menjualnya kepada murid-murid kelas 1 sampai kelas 5. Dan ini kita akan pelajari bagaimana cara menjualkan atau membuat lepok pisang yang kita buat ini menjadi sebuah usaha dengan mencari dijual ataupun dijajakan kepada murid yang lainnya. Berapa modal kita nanti dan berapa hasilnya kita akan mengetahui. Udah? Dan siapa nanti yang lebih laris dari depannya, itulah yang berhasil menjadi juara satunya. Mengerti? Tapi sebelum itu kita tutup dulu pelajaran kita ini dan kita sambung nanti dengan acara wirausaha ataupun menjualkan hasil karya kita. Bisa? Bisa, Bu. Nah, kita akan menjualkannya, tapi kita kemas dulu dia dalam sebuah bungkus. Dia dalam bentuk yang rapi dan menarik. Coba kita tutup